Jemaat yang dikasihi Tuhan, salam sejahtera bagi kita semua. Sampai saat ini kita masih bergumul dengan pandemi akibat COVID-19. Oleh karena itu, di bulan Mei ini, ibadah kita masih kita lakukan melalui ibadah online. Kita berharap semua ini cepat berlalu dan kita dapat bersekutu kembali bersama-sama. Saudaraku, kita akan segera memulai ibadah ini. Selama ibadah berlangsung, dimohon jemaat tetap bersikap seperti mengikuti ibadah offline di gereja. Mari kita mengambil saat teduh sejenak untuk kita bersekutu di sini. Kita menyanyikan bersama Kidung Jemaat 4 ayat 1 dan 2. Hai mari sembah yang maha besar, nyanyikan syukur dengan bergemar, perisai umatnya yang maha besar, mulia namanya, tatanya megah. Hai masyurkanlah keagungannya, cahaya terang itu jubahnya, gemuruh suaranya di awan kelam, berjalanlah dia di badai kencang. Pertolongan kita adalah di dalam nama Tuhan yang menciptakan langit dan bumi, yang kasih setianya tetap untuk selamanya, dan yang tidak pernah meninggalkan perbuatan tangannya. Amin. Amin. Kasih karunia dan damai sejahtera dari Allah Bapa kita dan dari Tuhan kita Yesus Kristus menyertai saudara sekalian. Dan menyertai saudara juga. Jemaat yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, kita bersyukur oleh karena kasih karunia Tuhan, kita boleh berhimpun di dalam namanya meskipun dari tempat kediaman kita masing-masing. Hari ini kita akan menggumuli sebuah tema, yaitu keberanian menjalani hidup. Sebelum lebih lanjut kita masuk di dalam ibadah ini, mari kita datang kepada Tuhan di dalam pengakuan dosa kita. Bapa Surgawi, Bapa yang penuh dengan rahmat, kami bersyukur kepadamu ya Tuhan, oleh karena perbuatan-perbuatan-Mu yang begitu ajaib dan besar di dalam hidup kami. Kami bersyukur bahwa kami masih diberi kesempatan untuk datang berbakti kepadamu, sekalipun dari tempat kediaman kami masing-masing. Ya Allah, Bapa yang Maha Pengasih, kami datang memohon kepadamu, kiranya rahmat Tuhan menguduskan dan melayakkan kami untuk datang kepadamu di dalam ibadah ini. Sebab kami sadar akan segala kesalahan dan dosa-dosa kami. Seringkali di dalam kehidupan kami tidak mampu menunjukkan sikap dan gaya hidup Kristus di dalam keseharian kami. Apa yang kami katakan seringkali tidak bersamaan atau berpadanan dengan firman-Mu. Apa yang kami lakukan seringkali justru menyakiti hati Tuhan dan juga hati sesama kami. Ya Tuhan, ampunilah dan kasihanilah kami menurut rahmat-Mu yang besar.
Biarlah anugerah di dalam Tuhan kami Yesus Kristus membasuh segala dosa dan celah kami, memampukan kami untuk hidup seturut dengan kehendak-Mu. Di dalam Yesus Kristus Tuhan kami memohon. Amin. Kidung Jemaat 39 ayat 1 dan 2. Ku diberi belas kasihan. Ku diberi belas kasihan, walau tak layak hatiku. Tadi ku angkuh, kini heran, Tuhan besarlah rahmat-Mu. Kidung imanku bergema, rahmat-Mu sungguh mulia. Kidung imanku bergema, rahmat-Mu sungguh mulia. Walau ku patut dihukumkan, Kaulah penuh anugerah. Darah Putra-Mu dicurahkan, membasuh dosa dan celah. Di manakah selamatku? Hanyalah dalam rahmat-Mu. Di manakah selamatku? Hanyalah dalam rahmat-Mu. Setiap orang yang dengan sungguh-sungguh menyesali akan dosa-dosanya, anugerah Tuhan dinyatakan baginya dan juga bagi kita semua. Surat Rasul Paulus kepada jemaat di Roma pasal 5 ayat 7 dan 8 menjadi berita anugerah bagi kita. Sebab tidak mudah seorang mau mati untuk orang yang benar, tetapi mungkin untuk orang yang baik ada orang yang berani mati. Akan tetapi Allah menunjukkan kasih-Nya kepada kita oleh karena Kristus telah mati untuk kita ketika kita masih berdosa. Demikianlah berita anugerah dari Tuhan. Syukur kepada Allah. Bersama kita nyanyikan NKB 177 ayat 1 dan 3. Cari suatu panji dan ku iring tetap, dan pandu yang berani, takutku kan lenyap. Ku
Bersama-sama kita akan merenungkan sabda Tuhan. Mari sebelum itu kita tunduk di dalam doa. Kembali kami datang kepadamu ya Allah, Bapa yang penuh dengan kasih. Oleh karena pengampunan dan hidup yang baru, kami boleh membangun relasi di dalam ikatan kasih-Mu bersama dengan Bapa di surga. Dan juga bersama dengan saudara-saudara kami seiman lainnya. Di dalam syukur atas setiap anugerah yang Kau berikan, kami membuka diri untuk firman-Mu. Berbicaralah ya Tuhan, kami telah siap untuk mendengarkan. Dan biarlah Roh-Mu yang kudus menolong kami pada akhirnya untuk dapat melakukan apa yang Engkau firmankan pada saat ini. Di dalam Yesus Kristus Tuhan, Sang Firman yang hidup, kami berdoa. Amin. Bacaan pada hari ini diambil dari Injil Yesus Kristus menurut Yohanes pasal 14 ayat 1 hingga ayatnya yang ke-14. Injil Yohanes pasal 14 ayat 1 hingga ayatnya yang ke-14. Janganlah gelisah hatimu, percayalah kepada Allah, percayalah juga kepadaku. Di rumah Bapakku banyak tempat tinggal. Jika tidak demikian, tentu aku mengatakannya kepadamu. Sebab aku pergi ke situ untuk menyediakan tempat bagimu. Dan apabila aku telah pergi ke situ dan telah menyediakan tempat bagimu, aku akan datang kembali dan membawa kamu ke tempatku, supaya di tempat di mana aku berada, kamu pun berada. Dan kemana aku pergi, kamu tahu jalan ke situ. Kata Thomas kepadanya, Tuhan, kami tidak tahu kemana Engkau pergi. Jadi bagaimana kami tahu jalan ke situ? Kata Yesus kepadanya, Akulah jalan dan kebenaran dan hidup. Tidak ada seorang pun yang datang kepada Bapa kalau tidak melalui aku. Sekiranya kamu mengenal aku, pasti kamu juga mengenal Bapa-Ku. Sekarang ini kamu mengenal Dia dan kamu telah melihat Dia. Kata Filipus kepadanya, Tuhan, tunjukkanlah Bapa itu kepada kami, itu sudah cukup bagi kami. Kata Yesus kepadanya, telah sekian lama aku bersama-sama kamu Filipus, namun engkau tidak mengenal aku. Barang siapa telah melihat aku, ia telah melihat Bapa. Bagaimana engkau berkata, tunjukkanlah Bapa itu kepada kami. Tidak percayakah engkau bahwa aku di dalam Bapa dan Bapa di dalam aku? Apa yang aku katakan kepadamu tidak aku katakan dari diriku sendiri, tetapi Bapa yang diam di dalam aku, Dialah yang melakukan pekerjaannya. Percayalah kepadaku bahwa aku di dalam Bapa dan Bapa di dalam aku, atau setidak-tidaknya percayalah karena pekerjaan-pekerjaan itu sendiri. Aku berkata kepadamu, sesungguhnya barang siapa percaya kepadaku, ia akan melakukan juga pekerjaan-pekerjaan yang aku lakukan, bahkan pekerjaan-pekerjaan yang lebih besar daripada itu. Sebab aku pergi kepada Bapa, dan apa juga yang kamu minta dalam namaku, aku akan melakukannya, supaya Bapa dipermuliakan di dalam Anak. Jika kamu meminta sesuatu kepadaku dalam namaku, aku akan melakukannya. Demikianlah Injil Tuhan kita Yesus Kristus. Yang berbahagia ialah mereka yang mendengarkan firman Allah, memelihara dan melakukannya di dalam kehidupan. Haleluya. 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 Saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, ada seorang yang bernama Elsie Maud Inglis. Dia adalah seorang perempuan yang berusaha keras untuk menolong siapapun dan dimanapun. Ketika Perang Dunia Pertama pecah, ia langsung membuat petisi agar kantor urusan perang Inggris membuka unit medis perempuan untuk merawat tentara yang terluka karena perang. Tetapi
Kantor urusan perang Inggris ini justru berkata kepada Inggris dan menyuruh dia pulang. Kamu pulang saja dan duduk manis di rumah. Inggris menolak. Akhirnya dia mengepak semua barangnya dan berangkat ke Perancis dan menolong para korban perang di sana. Hanya dalam waktu singkat, Inggris dapat membuka 2 rumah sakit di Prancis dan 1 rumah sakit di Rusia. Dia juga berangkat ke Serbia untuk membantu melawan epidemi tipus. Ketika pasukan Austro-Hungaria mengarah ke Balkan, Inggris menolak meninggalkan pasiennya dan akhirnya dia ikut ditangkap bersama mereka. Pihak sekutu kemudian melakukan perundingan dengan pihak lawan agar Inggris dibebaskan. Namun Inggris meminta agar 13.000 warga Serbia yang juga ikut ditahan dilepaskan bersama-sama dengan dia. Saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, hingga saat ini masyarakat Serbia menganggap Inggris sebagai pahlawan nasional mereka. Courage is not the absence of fear, but rather the judgment that something else is more important than fear. Apa yang mendorong Inggris melakukan itu bukan semata-mata karena dia seorang pemberani. Saya yakin ada rasa takut menyelip di dalam dadanya, di dalam dirinya. Namun Inggris melihat dan menilai ada yang jauh lebih penting yang harus dilakukan ketimbang dikuasai oleh rasa takut itu sendiri. Bapak, Ibu, dan saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, bacaan Injil kita hari ini merupakan bagian dari ucapan perpisahan Yesus dengan para murid. Dan bagian Injil kita juga mau berbicara tentang pemikiran-pemikiran Yesus yang tertuang mulai dari pasal 13 sampai dengan pasal 17 dari Injil Yohanes. Bacaan kita Injil Yohanes pasal 14 ayat 1 sampai dengan ayat yang ke-14 mengajak para murid pertama-tama untuk tidak menjadi gelisah dengan kepergian Kristus. Janganlah gelisah hatimu, tetapi tetap percayalah. Dan bukankah memang sesungguhnya Yesus tidak pernah benar-benar pergi? Di dalam ayat yang ke-18 dia berjanji untuk datang kembali. Aku tidak akan meninggalkan kamu sebagai yatim piatu. Aku datang kembali kepadamu. Apa yang dijanjikan oleh Yesus di dalam ayat yang kedua sampai dengan ayat yang ketiga ini biarlah menjadi peneguhan dan penghiburan bagi kita semua dalam menjalani kehidupan. Yang kedua, Bapak, Ibu, dan saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, melalui pembacaan Injil kita pada hari ini, mengajak para murid dan pendengarnya, pembaca dan pelaku Injil hari ini untuk berani menjalani hidup dengan gaya dan cara hidup Yesus. Di dalam ayat yang ke-6 Yesus berkata demikian, Akulah jalan dan kebenaran dan hidup. Tidak ada seorang pun yang datang kepada Bapa kalau tidak melalui aku. Ada 3 poin penting dari ayat yang ke-6 ini. Yang pertama, saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, ayat yang ke-6 ini mau mengatakan kepada kita bahwa Yesus bukan hanya sekedar penunjuk jalan seperti halnya guide tour yang memimpin rombongan wisatawan dari satu tempat ke tempat yang lain, tetapi dia bukan menjadi bagian dari tempat itu sendiri.
Ayat ini mau menekankan kepada kita bahwa sebagai pengikut-pengikut Kristus, maka seharusnya sikap dan gaya hidup Yesus sebagaimana yang telah diteladankannya itu juga menjadi bagian dari kehidupan kita sehari-hari. Yesus sedang tidak berkata bahwa aku adalah penunjuk jalan, tetapi aku adalah pelaku dari jalan hidup itu sendiri. Ini yang ditekankan dan ini yang seharusnya terus-menerus kita hidupi di dalam keseharian kita sebagai murid-murid Kristus, sebagai gerejanya sekarang ini. Kita berani menunjukkan apa yang telah ditunjukkan, apa yang telah dipraktekkan, yang telah diperlihatkan oleh Yesus dalam masa-masa pelayanannya dan juga kehidupannya. Kalau kita berkata bahwa kita adalah murid Kristus tetapi sikap dan gaya hidup Kristus tidak menjadi bagian dari kehidupan kita, maka itu patut dipertanyakan. Maka jelaslah bahwa ayat yang ke-6 ini mengingatkan kita dan menegaskan kita bahwa orang yang berani menjalani hidup, dalam hal ini orang percaya, adalah orang yang berani mempraktekkan dan melanjutkan prinsip-prinsip yang Kristus pegang di dalam hidupnya. Itu catatan yang kedua dari ayat yang ke-6. Lalu yang ketiga yang tidak boleh kita abaikan juga adalah bahwa baik Yesus maupun penulis Injil ini sedang tidak menghakimi pihak lain atau komunitas keagamaan yang lain ketika dikatakan akulah jalan dan kebenaran dan hidup. Perkataan akulah jalan, kebenaran dan hidup ditujukan kepada komunitas itu sendiri, ke dalam arahnya. Akulah jalan dan kebenaran dan hidup mengajak para pendengar, pembaca dan pelaku baik dalam konteks waktu itu maupun sekarang untuk memiliki relasi yang benar dengan Sang Bapa. Dan ketika relasi yang benar itu benar-benar dihidupi, maka itu menjadi sebuah pengakuan yang integral di dalam diri dan kehidupannya. Saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, dari bacaan kita juga di samping kita diajak untuk tidak menjadi gelisah dengan perjalanan hidup kita karena Yesus tetap ada. Yang kedua, bacaan kita juga mengajak kita untuk berani menjalani hidup dengan mempraktekkan sikap dan gaya hidup Yesus. Maka yang ketiga, melalui bacaan kita, gereja dipanggil atau komunitas orang percaya dipanggil untuk mempraktekkan apa yang dikerjakan oleh Yesus. Nah, sebelum kita lanjut pada bacaan kita dan refleksi kita bersama pada saat ini, saya mengajak Bapak Ibu Saudara-saudari sekalian untuk melihat sebuah tayangan video klip berikut ini. I have an announcement to make. My granddaughter she's here. Thank you, Your Majesty. Hi, hello. I'm Mia. It stopped raining. Oh. Get your tiara ready. I'm really no good at speech making. Normally, I get so nervous that I faint or run away, or sometimes I even get sick. But you really didn't need to know that. But I'm not so afraid anymore. No, my father helped me. Earlier this evening, I had every intention of giving up my claim to the throne. And my mother helped me by telling me that it was okay, and by supporting me
like she has for my entire life. But then I wondered how I'd feel after abdicating my role as Princess of Genovia. Would I feel relieved, or would I feel sad? And then I realized how many stupid times a day I use the word I. In fact, probably all I ever do is think about myself. And just, how lame is that when there's like 7 billion other people out there on the planet? And when... Sorry, I'm going too fast. But then I thought, if I cared about the other 7 billion out there instead of just me, that's probably a much better use of my time. See, if I were Princess of Genovia, then my thoughts and the thoughts of people smarter than me would be much better heard, and just maybe those thoughts could be turned into actions. So this morning when I woke up, I was Mia Thermopolis. But now, I choose to be forevermore Amelia Mionette Thermopolis Rinaldi, Princess of Genovia. Dari video klip tadi, kita melihat bagaimana seorang perempuan muda menyadari bagaimana dia melihat dirinya selama ini. Dia sebagai seorang perempuan muda yang sedang bertumbuh menjadi dewasa, seringkali berkata, aku, dan aku. Kita melihat sebuah pementingan diri sendiri yang begitu kental. Tetapi kemudian perempuan muda ini menyadari bahwa dengan status sosial dan hak istimewa yang dia miliki, dia dapat melakukan sesuatu yang besar bersama dengan orang-orang yang cakap di bidangnya. Dia bisa menggumuli itu, dia bisa mempercakapkan itu, dan pada akhirnya apa yang dipercakapkan, apa yang digumuli itu melahirkan tindakan-tindakan yang besar yang mendatangkan manfaat bagi banyak orang. Demi kepentingan banyak orang juga. Saat ini gereja pun dipanggil di tengah-tengah situasi yang begitu terbatas karena masih berlangsungnya pandemi COVID-19. Gereja dipanggil untuk berani melakukan apa yang dikerjakan oleh Yesus. Di dalam ayat yang ke-11 dan ke-12 di sana dikatakan, percayalah kepadaku bahwa aku di dalam Bapa dan Bapa di dalam aku, atau setidak-tidaknya percayalah karena pekerjaan-pekerjaan itu sendiri. Aku berkata kepadamu, sesungguhnya barang siapa percaya kepadaku, ia akan melakukan juga pekerjaan-pekerjaan yang aku lakukan. Bahkan pekerjaan-pekerjaan yang lebih besar daripada itu. Bapak, Ibu, dan saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, seperti yang tadi saya katakan di awal bahwa Injil Yohanes pasal 14 ini berisikan apa yang menjadi harapan dan pemikiran-pemikiran Yesus kepada para murid dan juga kepada gerejanya sekarang ini. Apa? Yaitu melakukan, melanjutkan pekerjaan-pekerjaan yang Yesus lakukan. Gereja dipanggil untuk menunjukkan kepedulian kepada dunia yang membutuhkan pertolongan dan pemulihan melalui karya dan karsa kita bersama. Gereja dipanggil untuk tidak membelakangi dunia, melainkan gereja dipanggil untuk berani menghadapkan wajahnya kepada dunia. Gereja dipanggil untuk tidak memikirkan diri sendiri dan kepentingannya sendiri. Akhirnya, orang yang berani menjalani hidup bukan orang yang semata-mata berani mati. Orang yang berani menjalani kehidupan adalah orang yang berani melangkah dalam badai hidup sekalipun.
Orang yang berani hidup adalah orang-orang yang mempertahankan nilai-nilai Kristus di dalam kesehariannya, baik di tengah-tengah keluarga maupun di tengah-tengah masyarakat dan juga persekutuan umat Tuhan. Orang yang berani menjalani hidup adalah orang yang benar-benar mau menghadirkan nilai-nilai Kristus itu di dalam kehidupan, sekalipun untuk itu dia ditertawakan oleh orang-orang di sekitarnya atau oleh orang-orang dunia ini. Orang yang berani hidup adalah mereka yang tidak mementingkan diri sendiri sebagaimana yang telah diteladankan oleh Sang Kristus. Amin. Marilah kita bersama dengan umat Allah di masa lalu, masa kini dan masa depan, mengingat pengakuan iman pada janji baptisan kita menurut pengakuan iman rasuli. Aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus, anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung dari Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita sengsara di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga, bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa. Dan dari sana ia akan datang untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan orang mati, dan hidup yang kekal. Amin. Silakan duduk kembali. Mari kita menaikkan doa-doa syafaat kita. Doa syafaat akan diakhiri dengan doa Bapa kami yang dinyanyikan. Ya Tuhan Allah sumber segala yang hidup, kembali kami datang kepadamu, mengucap syukur atas firman yang boleh diberitakan. Dan biarlah kuasa Roh-Mu yang kudus memeteraikan firman-Mu itu di dalam hati dan pikiran kami, di dalam seluruh kehidupan kami, agar dengan firman-Mu itu kami dimampukan untuk menjalani hidup yang Tuhan anugerahkan dan masih percayakan kepada kami, untuk dapat melakukan pekerjaan-pekerjaan Kristus, untuk mempraktekkan sikap dan gaya hidup Yesus menjadi bagian yang tak terpisahkan di dalam hidup kami, dan dengan demikian kami boleh menjadi saksi-saksi-Mu. Bapa di surga, saat ini kami menaikkan syafaat kami. Kami berdoa untuk upaya-upaya yang masih terus-menerus dilakukan oleh pemerintah negeri ini dan juga pemerintahan dari berbagai bangsa dalam mengupayakan dan meredam laju penyebaran virus COVID-19. Berkatilah kerja keras mereka ya Tuhan, sehingga apa yang mereka kerjakan dan upayakan untuk mencegah dan menghambat penyebaran virus COVID-19 dapat berhasil. Kami berdoa bagi para ahli yang mengupayakan untuk membuat vaksin bagi virus ini, biarlah Tuhan juga yang memberikan hikmat pengetahuan. Kami berdoa untuk para medis, dokter, perawat, dan tenaga kesehatan lainnya yang berada di garis terdepan dalam menolong sesama kami yang terkena virus COVID-19. Kiranya Tuhan juga yang memberikan kekuatan, Tuhan yang meneguhkan karya pelayanan mereka, pengabdian mereka, Tuhan juga yang memberikan kesabaran di tengah-tengah perjuangan dan pekerjaan mereka, di tengah-tengah kerinduan mereka untuk juga dapat berjumpa dengan anggota-anggota keluarga yang sementara waktu tidak dapat mereka jumpai karena karya pelayanan dan pengabdian yang mereka lakukan.
Maka kami juga berdoa bagi setiap anggota keluarga yang memiliki anggota-anggota keluarga, entah itu suami, istri, atau anak, atau saudara yang harus berada di garis terdepan untuk menolong sesama yang menderita karena COVID-19. Kiranya juga Tuhan hiburkan, Tuhan kuatkan. Biarlah dalam waktu Tuhan pada akhirnya mereka boleh diperjumpakan kembali. Kami juga berdoa ya Tuhan bagi keluarga-keluarga yang harus melepas kepergian orang-orang yang mereka kasihi karena COVID-19 ini atau karena hal yang lainnya. Juga Tuhan berikan ketabahan, Tuhan merengkuh mereka di dalam kasih-Mu, sehingga di dalam duka cita sekalipun mereka boleh tetap dapat merasakan kasih dan kemurahan Tuhan yang memampukan mereka untuk terus melanjutkan kehidupan. Kami berdoa juga ya Tuhan untuk sesama kami yang saat ini sedang menderita sakit, apapun bentuk penyakit yang sedang mereka rasakan, biarlah Tuhan juga turut campur tangan di dalam upaya-upaya pengobatan yang dilakukan. Kasih karunia Tuhan juga bersama-sama dengan setiap anggota keluarga yang mendampingi, sehingga cinta kasih, kesabaran, dan dukungan keluarga boleh menolong sesama kami di dalam sakit dan derita mereka untuk tetap dapat terus berharap kepada kemurahan Tuhan. Bapa di surga, kami juga berdoa untuk gereja-gereja Tuhan, sekalipun dalam situasi pandemi sekarang ini menjalankan ibadah secara online, namun biarlah Tuhan juga yang tetap memberikan hikmat sehingga di tengah-tengah situasi yang tidak mudah ini, gereja Tuhan boleh terus dapat berkarya menyatakan kasih dan kemurahan Tuhan melalui apa yang dapat dilakukan oleh gereja-gereja Tuhan dalam lingkup yang terbatas ini. Ya Tuhan, kami juga berdoa untuk bangsa-bangsa lainnya di tengah-tengah pergulatan, di tengah-tengah perjuangan mereka, kiranya kemurahan Tuhan pun turun atas mereka, sebagaimana kemurahan Tuhan turun atas bangsa kami. Inilah seluruh rangkaian syafaat kami yang kami panjatkan di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus yang telah mengajar kami berdoa. Bapa kami yang ada di surga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Kami hari ini makanan yang secukupnya, ampuni salah kami seperti kami ampuni yang bersalah pada kami. Jangan bawa kami dalam pencobaan, melainkan lepaskan kami dari yang jahat, sebab Kaulah yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Jemaat Tuhan, mari kita tetap bersyukur dalam pandemi COVID-19 ini. Untuk persembahan dan syukur kita, Majelis Jemaat GKI Klaten memberikan beberapa pilihan, yaitu yang pertama, persembahan dapat diberikan melalui transfer ke rekening BCA
Klaten dengan nomor 0306599300 atas nama GKI Klaten. Untuk pilihan yang kedua, jemaat dapat datang langsung ke gereja pada hari Minggu pukul 8 hingga pukul 8 malam. Senin sampai Jumat pukul 8:30 sampai dengan pukul 2 siang. Dan pada hari Sabtu pukul 8:30 sampai dengan jam 12 siang. Kotak persembahan akan dipersiapkan di depan pintu gereja dan berlaku untuk persembahan mingguan, persembahan lainnya. Perpuluhan, syukur, dan Paskah dapat dikumpulkan dalam kotak tersebut. Pilihan yang ketiga, memberikan persembahan dengan scan QR Code rekening GKI Klaten. Rekening ini dapat dipakai dengan aplikasi keuangan yang terinstal di handphone seperti OVO, GoPay, Link Aja, Sakuku, Dana, dan Shopee. Dapat juga digunakan untuk internet banking, untuk rekening Bank Mega, Sinar Emas, CIMB Niaga, Danamon, Maybank, Nobu, dan Bank Permata. Untuk pilihan yang keempat, bila Bapak Ibu tidak dapat transfer dan datang langsung, persembahan dapat disimpan terlebih dahulu dan disampaikan kemudian hari setelah kondisi memungkinkan. Untuk mendasari persembahan kita pada saat ini, kita akan baca dari Roma pasal 12 ayat 1. Karena itu saudara-saudara, demi kemurahan Allah, aku menasihatkan kamu supaya kamu mempersembahkan tubuhmu sebagai persembahan yang hidup, yang kudus dan yang berkenan kepada Allah. Itulah ibadahmu yang sejati. PKJ 153 ayat yang pertama. Pakailah seluruh hidupmu dalam ladang dunia, tiap harta dan talentamu pergunakan baginya. Berkat Tuhan tersedia bagi orang yang meminta. Dia tahu yang kau butuhkan kini dan selamanya. Jemaat dipanggil untuk bangkit berdiri untuk kita berdoa. Kami boleh mengucap syukur Tuhan masih diberikan kesempatan untuk mempersembahkan persembahan syukur kami. Di tengah pandemi corona ini kami boleh bersyukur kami mempunyai keluarga yang Tuhan persatukan kembali untuk menjadi kami lebih akrab. Kami bersyukur untuk kami memiliki teman-teman yang mendukung kami sepanjang waktu. Terima kasih Tuhan atas semuanya dan inilah persembahan kami. Terimalah Tuhan, terima kasih. Amin. Jemaat yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, kita akan mengakhiri ibadah ini. Marilah kita masuki pekan kerja kita yang baru, karya kita yang baru, bersama-sama dengan kekuatan dari Sang Kristus yang akan memampukan kita untuk menjalani kehidupan. Kidung Jemaat 340, bait pertama dan kedua, Hai bangkit bagi Yesus. Hai bangkit bagi Yesus, pahlawan salibnya, anjungkan banjir raja dan jangan menyerah. Dengan semakin jaya Tuhan
Sekarang saudara-saudara, arahkanlah hatimu kepada Tuhan. Kami mengarahkan hati kami kepada Tuhan. Jadilah saksi Kristus. Syukur kepada Allah. Terpujilah Tuhan. Kini dan selamanya. Terimalah berkat-Nya. Kiranya kasih karunia Tuhan Yesus Kristus memenuhi saudara. Cinta kasih Allah Bapa meneguhkan saudara dan persekutuan dengan Roh-Nya yang kudus memampukan saudara menjalani kehidupan hari ini dan selamanya. Amin. Haleluya.